Apa yang sebenarnya sedang terjadi nih guys antara Hotman Paris dengan Febri Jampilsus dan kita semua teman-teman ya. Ini satu blunder dengan blunder yang lain terus terjadi. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain ya, seperti yang sering gue bilang. Jadi kenapa nih Hotman Paris mempertaruhkan segala-galanya demi Febri Jampitsus yang katanya kasih jasa gratis gitu ya. Bahkan bisa aja kasus ini menjadi akhir karir dari Hotman Paris loh ya. Mari kita bongkar satu persatu guys ya. Dan ini hanya pendapat pribadi gua guys ya. Pertama, Pak Hotman Paris mengatakan ini jasanya gratis gitu ya. Walaupun kita semua tahu lah ini mau kosong gitu ya. Hanya bumbu-bumbu media sosial gitu ya. Tetapi kan netizen nggak tinggal diam gitu. Ini justru menjadi bumerang bagi dia sendiri gitu loh ya. Kalau lu mau gratis kan harusnya lu lewatin melalui Hotman Paris, Hotman 911 dong. Kalau mau gratis kan itu jasa gratis. Kenapa enggak gitu kan? Kalau mau gratis, ya ini kan mestinya kepada warga miskin gitu. Sedangkan si Febri Jampitsus bukan warga miskin dong, ya kan? Dan jejak digitalnya itu loh yang sangat menyakitkan ya. Di situ menunjukkan hal yang berbeda bahwa Nadiem Makarim waktu itu dibilang pelit gitu ya. Kalau Nadiem aja yang punya uang setengah T kalau nggak salah ya, dibilang pelit sama Oman Paris, berarti kan jasa dia berapa, gitu kan? Nah, justru satu persatu bobroknya, mohon maaf nih ya, Pak Oman Paris dibongkar netizen ya. Nah, mungkin karena dia terlalu percaya diri ya, ngomongnya asal-asalan sih gitu. Dan cilakanya adalah ketika dia ditanya oleh wartawan Pak Hotman Paris, justru dia marahin balik gitu, mengancam bukan ngomelin balik si wartawan gitu loh. Lu punya otak nggak gitu? Ini kan sama kayak Purbaya ya, sama kayak Purbaya ketika diomongin sama wartawan, dia malah nyerang balik si wartawan gitu loh. Bukan kasih penjelasan, bukan kasih apa edukasi yang benar, kasih jawaban yang benar, malah menyerang balik orang yang bertanya gitu. Ini kan gaya-gaya Purbaya sama dengan si Hotman Paris nih ya. Lu punya otak nggak gitu? Buset, wartawan digituin bos. Orang cuma bertanya, cuma pengen mengklarifikasi, lu tinggal kasih penjelasan, kali kasih klarifikasi. Kan lu kuasa hukumnya, lu kasih penjelasan dong, ya kan? Malah diserang balik dong. Lu punya otak nggak gitu? Ini bukan gaya bahasa bagi seorang pengacara senior yang sudah puluhan tahun ya. Menurut gua ini terlalu aneh. Lagi pula gua nggak pernah melihat Hotman Paris segusar ini, segelisah ini, semarah ini kepada semua orang gitu ya, kepada wartawan terutama gitu. Jarang-jarang. Biasa Hotman Paris tuh media darling ya. Beliau ini media darling dan banyak berteman sama wartawan biasanya gitu. Justru disenangi oleh wartawan. Tetapi kali ini aduh, kemudian dia ngomong ke wartawan, tanya kakekmu, masa tanya gua? Buset, buset, wartawan digituin. Wartawan tuh cuma cari makan, cuma pengen bertanya gitu loh ya. Ini ada hidden agenda nggak atau apa? Pertanyaan wartawan gitu ya. Ya tinggal dijelaskan, ada ya ada, nggak ada ya nggak ada gitu. Masa ditembak balik, serang nanya tanya kakekmu gitu, kakek kau gitu, masa nanya gua? Ini blunder, bos, ini blunder. Ngomong begitu sama wartawan. Aduh, sakit banget ya kalau di wartawan digituin ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai hibah ini. Ini blunder besar ini ya. Si Hotman Paris mengatakan rumah Sentul itu adalah rumah milik mertuanya Pak Febri yang dihibahkan kepada cucunya. Sehingga tidak pernah atas nama Pak Febri. Inilah yang gue bilang ya. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Satu skenario yang salah akan ditutupi dengan skenario yang salah. Bergulung terus gitu ya. Karena gini guys, petugas pajak atau jaksa atau polisi nanti di pengadilan kan nggak bodoh dong. Hakim apalagi ya, hakim kan nggak bodoh. Begitu lu bilang itu hibah, pasti akan muncul pertanyaan baru. Dan pertanyaan baru ini akan perlu ditutupi dengan kebohongan yang baru. Satu, mana buktinya? Ya kan? Jaksa kalau dibilang itu hibah dari mertua kepada cucu kan tinggal tanya, mana buktinya? Buktinya apa? Gitu loh. Hibah itu kan mungkin ada dokumen hibah. Nah, kan sekarang udah lewatin tahun udah nggak bisa bikin akte notaris mundur dong. Dia bikinan dokumen mundur. Dokumen dibikin backdate, ya kan? Oke lah, lu bisa bikin dokumen mundur. Karena kan ini hibah tidak wajib ke notaris ya. Silakan dibikin dokumen backdated mundur gitu. Tetapi kan hakim nggak bodoh guys ya. Jaksa apalagi tidak bodoh kalau jaksanya benar gitu ya. Nanti jaksa akan mencecer gitu ya. Mana mertuanya? Panggil ke pengadilan. Kita mau tanya, bersedia nggak? Mampus loh, mertua dipanggil ke pengadilan.
Kira-kira dia jawabnya gimana? Coba. Oke, bersedia nggak dia hadir di pengadilan? Waduh, ini ngeri. Jadinya satu kebohongan akan melebar kemana-mana gitu loh. Jadi melebar kemana-mana. Gara-gara lu bilang ini hibah, mertua dipanggil. Bersedia nggak kasih saksi di pengadilan? Kalau nggak bisa kasih saksi, kita panggil secara paksa, mampus, ya kan? Nah, ketika dia betul-betul hadir di pengadilan, si mertuanya Pak Febri nih, lu kira tinggal ditanya, apakah hibah ini benar apa enggak? Enggak begitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ini hibah kapan kejadiannya? Bikinnya kapan? Di mana bikinnya? Bersama siapa? Ada saksinya enggak? Lu tanda tangan pakai tangan apa? Pakai pulpen apa? Ditanya. Karena kan jaksa tahu, ini kan dokumen dibikin backdated. Dokumen dibikin sekarang untuk berapa tahun yang lalu. Tahu, dicecer dong. Sulit, Bos. Sulit, sulit. Sulit ya. Dan yang paling penting ditanya, duitnya dari mana beli rumah itu? Duitnya dari mana beli rumah itu? Ya kan? Lu tinggal jawab, duitnya dari usaha gua atau dari kantor gua atau dari mana. Ditanya lagi, duit itu lu bayar kepada si pembeli pakai transfer atau pakai uang cash? Bukti transfernya mana? Mampus guys, ya mampus. Makanya ini blunder banget kalau gue bilang sih, kalau dia menggunakan metode hibah ini blunder banget ya. Bagaimana aliran uangnya? Buktikan bukti transfernya kepada si penjualnya, gitu ya. Kalau lu mau ngomong gue beli pakai uang tunai, beli pakai cash tunai, gue kasih uang tunai, enak aja lu ngomong gitu. Jaksa tinggal tanya, ada buktinya nggak? Ada fotonya nggak? Ada videonya nggak? Enak bener lu ngomong pakai uang tunai. Kalau lu dicecer gitu lu masih nggak mau jawab, dia tanya, siapa pembelinya? Siapa penjualnya? Kita minta hadir di pengadilan. Berani nggak si penjual rumah itu hadir di pengadilan? Mampus, bos, mampus. Kemudian cucunya, dia kasih ke cucunya. Cucunya umur berapa? Berapa tahun umurnya? Cucu dipanggil ke pengadilan, mau nggak? Berani nggak hadir di pengadilan? Mampus, mampus. Jadi justru gara-gara skenario hibah ini melebar kemana-mana. Makanya gue bilang dari awal Pak Hotman Paris sama Pak Febri ya, metodenya adalah metode Patriot Bond. Selesai. Bilang ini barang punya gua, rumah punya gua, emas punya gua, duit punya gua, gue beliin Patriot Bond. Selesai. Nggak boleh dibukti di pengadilan. Selesai. Gitu loh. Ngapain dibikin cerita-cerita skenario hibah dan sebagainya gitu ya. Sekarang berlanjut nih masalah hibah. Rumah yang katanya hibah dari mertua kepada cucu, pertanyaannya, di mertua sudah dilaporkan atau belum di SPT tahunannya? Oke? Ini bukan masalah sudah lapor atau belum lapor. Masalahnya adalah kalau lu bilang ini sudah dilapor di SPT, kan jaksa minta mana SPT yang kita bongkar, dibuka di pengadilan. Sama kayak kasus Nadiem kemarin kan? Kan Nadiem ngomel-ngomel tuh, SPT tahunannya dibongkar di pengadilan. Sama, ini kasusnya sama. Lu bilang lu dari hibah dan lu bilang ini sudah dilapor di SPT ataupun lu bilang belum dilapor di SPT, tetap aja SPT akan dibongkar, dibuka SPT di pengadilan. Mau nggak semua harta lu dibongkar di pengadilan satu persatu? Blunder, blunder, blunder. Terakhir, terakhir nih ya, pajak. Nah, maupun pidana nih ya. Pajak itu mengenal status suatu konsep yang namanya substance over form. Lu bisa bilang ini hibah, lu bisa bilang ini dokumen bukan atas nama Febri. Tetapi kan polisi nggak bodoh, jaksa nggak bodoh, hakim kan bukan orang tolol. Lihatlah kondisi sebenarnya. Oke, prinsip pajak adalah harus melihat kondisi sebenarnya, substance over form. Boleh aja dokumen atas nama mertua, boleh aja lu bilang ini hibah ya, tetapi kalau terbukti sebenarnya uangnya berasal dari Pak Febri, maka ini adalah milik Pak Febri. Dan Pak Febri yang harus bertanggung jawab atas uang ini dan harus ditangkap atau disita untuk negara. Kan bodoh. Mendingan lu bilang, ini barang gue beliin Patriot Bond selesai, nggak boleh dibukti, nggak boleh dibahas, nggak boleh dipertanyakan di pengadilan. Selesai urusannya. Masa nggak ngerti Patriot Bondnya? Jadi sebaiknya Pak Febri cari konsultan pajak deh ya. Selain Pak Homan Paris ya, mungkin perlu ditemani konsultan pajak yang ngerti hukum pajak gitu ya. Daripada lu blunder ngomong ini hibah, tolol begitu ya, nggak ngerti pajak dia itu ya. Jadi ini satu kebohongan harus di cover oleh kebohongan yang lain. Tapi ini pendapat pribadi gue ya, mohon maaf ya, bukannya kebenaran ya, gue nggak tahu yang benar bagaimana ya. Nah, kita nggak tahu bagaimana yang benar, nanti kita buktikan di pengadilan ya. Nah, kalau betul kasus ini bisa ke pengadilan gitu ya, ya walaupun kita yakin ini pasti akan selesai di pra peradilan, pasti menang lah ya. Kemudian blunder berikutnya, dia mengatakan
belum lapor presiden, belum izin presiden. Waduh, seorang pengacara puluhan tahun beracara di Indonesia masa ngomong begitu? Blunder ini, blunder bener-bener ya. Belum izin presiden. Mana bisa. Sekarang seorang pengacara yang sudah puluhan tahun, sudah jadi kakek kalau nggak salah ya, punya cucu gitu ya di pengadilan luar biasa di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Ngomong nggak pakai dasar hukum, ngomong tidak pakai undang-undang. Mana ada undang-undangnya mesti pakai izin presiden. Aduh, ini ngomong mewakili klien loh ya, mewakili klien di pengadilan. Nanti kalau di pengadilan dia menciptakan dalil itu, dia mengatakan dalil bahwa ini adalah salah gara-gara belum izin presiden. Kan jaksa tinggal tanya, dasar hukumnya apa, bro? Undang-undang apa, pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan harus izin presiden untuk kami menetapkan tersangka? Mampus digituin dulu sama jaksa lu ya. Terus dia mengatakan, ini anak kesayangan presiden. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah begitu ya bahasanya ya. Kesayangan presiden. Blunder, blunder, blunder besar. Dirujak lah sama netizen gitu ya. Jangan bawa-bawa netizen, bawa-bawa presiden bro. Presiden dibawa-bawa. Nanti jangan sampai presiden dipanggil ke pengadilan jadi bersaksi lu. Cilaka lu bosnya. Jangan sampai nanti uangnya mengarah ke orang dekatnya presiden. Waduh, maunya bantuin Pak Febri malah malah bikin celaka satu negara, bos. Jadi janganlah bawa-bawa presidennya. Blunder lagi. Kemudian tiba-tiba dong netizen menuduh nih ya. Netizen menuduh Asprinya tukang suap. Aduh, cilaka, cilaka ya. Asprinya Pak Hotman dibilang selama ini jadi Markus ya, maklar kasus atau tukang suap hakim, tukang suap apalah aku nggak tahu lah ya. Kasus ini bisa menjadi akhir karir dari Pak Hotman Paris ya. Bisa cilaka ya, bisa masuk kuburan ya. Kalau betul-betul ketemu buktinya nih, ini kan masih omongan netizen nih, nggak tahu benar apa enggak ya. Kalau betul-betul ada buktinya, kan polisi nggak tinggal diam dong, ya kan? Lu serang polisi selama ini kan, tinggal diciduk aja, ya, tinggal diciduk, didatangin rumahnya, dibongkar rumahnya. Nah, coba kau tanya guys ke lu teman-teman ya, anda semua yang di nonton video ini, kalau rumah Hokman Paris digeledah, apakah akan ditemukan emas batangan atau tidak? Berapa kilogram? Oke, silakan di komentar teman-teman ya. Kalau sampai rumah dia digeledah, kira-kira apa yang akan terjadi pada Hotman Paris? Apakah uang-uang itu atau emas-emas itu sudah dilapor di SPT pajak atau tidak? Silakan lu jawab teman-teman yang di video gue ini, di komentar teman-teman ya. Sebagai negara demokrasi kita bebas berpendapat ya. Kalau polisi bergerak lebih jauh, kemudian mengejar kroni-kroninya Hotman Paris, kira-kira teman-teman ya, kira-kira apakah akan ditemukan sesuatu atau tidak? Lu jawab sendiri teman-teman di komentar video gua ya. Nah, kemudian tiba-tiba dong anaknya Hotman Paris menyerang bapaknya sendiri. Aduh, anaknya Hotman Paris menyerang bapaknya sendiri di media sosial teman-teman ya. Dia bilang apa ya kalau nggak salah ya, 911 itu untuk orang miskin itu hanyalah sebuah pencitraan teman-teman. Kemudian diserang lagi oleh anaknya yang lain. Anak yang satu nggak cukup nih, anak yang lain menyerang lagi gitu guys. Ya mohon maaf teman-teman ya mohon maaf ya, gua sendiri berpendapat 911 itu omong kosong ya karena gua sendiri pernah teman-teman, gua sendiri pernah chatting kepada Hotman Paris, Hotman 911 di Instagramnya, gue minta bantuan hukum karena waktu gue ribut sama si oknum pajak itu ya, sampai hari ini nggak ada follow up sama sekali ya. Jadi gue sendiri berpendapat 911 itu omong kosong. 911 itu hanya untuk kalau kalau bisa viral atau udah ada anak orang mati atau ada anak orang cilaka, nah baru udah mau turun ya. Itu pun pilih-pilih gitu. Tapi itu pendapat pribadi gue ya. Dan sekarang dikonfirmasi oleh anaknya Hotman Paris. Diserang oleh anaknya sendiri. Wow, wow, wow. Ini jarang banget terjadi guys ya. Anak sendiri, seorang pengacara kondang, kan anaknya bukan orang bodoh ya, anak kan anak-anak orang cerdas ini teman-teman ya, orang pintar anak-anak dia ini ya, sampai harus mencela ayahnya sendiri di media sosial. Kan artinya ini udah nggak ketahan nih, ini udah bom yang meledak gitu guys ya, betul-betul meledak gitu. Ini ayahnya, bapaknya sedang mengurus sebuah kasus besar, high profile individual gitu ya, tiba-tiba anaknya mencela bapaknya sendiri. Ini nggak biasa guys, it's not normal ya, nggak biasa ya. Ada yang bilang ini campur tangan Tuhan, ada yang bilang ini hukum karma sedang berlaku, whatever lah ya. Tapi gue melihat ini kasus yang sangat-sangat janggal ya.
sesuatu sedang terjadi, sesuatu di balik layar, sesuatu yang tidak kita pahami, guys ya. Kemudian masalah pajak dong tiba-tiba dibongkar oleh netizen ya. Gue sudah sampaikan di Instagram gue, tinggal lu lihat teman-teman ya. Tiba-tiba ada netizen yang mengatakan Hotman Paris punya tunggakan pajak sekian 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 yang belum dibayar. Entah benar entah enggak, guys ya. Waduh. Sebagai konsultan pajak, guys ya. Kalau ini benar, sungguh sebuah ironi, guys, sebuah ironi. Seorang pengacara menunggak pajak itu sebuah ironi ya. Gua sebagai seorang pengacara pajak ya, terus terang teman-teman ya, gua memanfaatkan celah pajak untuk menguntungkan gua. Terus terang gua melakukan itu. Tetapi gua tidak pernah menunggak pajak. Gua membayar yang memang perlu dibayar. Ya, semua pajak yang sudah gue hitung itu gua bayar penuh. Dan gua tidak pernah punya tunggakan pajak sama sekali gitu ya. Ketika di Kortex muncul tunggakan pajak, ketika angkanya tidak terlalu besar, gua nggak peduli, gua langsung bayar gitu loh. Gua nggak mempermasalahkan. Semua kendaraan-kendaraan gua juga gue bayar pajaknya ya. Gua orang yang patuh pada pajak karena gua ngerti hukum pajak, gitu ya. Nah, tetapi justru sayang sekali ya kalau seorang Hotman Paris kalau benar ya, orang yang mengerti hukum justru memakai hukum itu untuk tidak mau membayar tunggakan pajak. Ini sebuah ironi banget, teman-teman. Terakhir, kasus ini betul-betul bisa jadi akhir cerita ya dari karir seorang legenda Hotman Paris. Toh anyway semua legenda punya akhirnya, teman-teman ya. Tinggal tak mau ending yang bagus, ending yang mulus atau ending yang berantakan ya. Sayangnya ini sebuah akhir yang dramatis, dihancurkan oleh netizen, bahkan oleh anak-anaknya sendiri. Jadi bukan sebuah karir yang akan dibanggakan oleh seluruh keluarganya. Kenapa gue bilang ini bisa jadi akhir cerita dari Hotman Paris? Pertama, dia sudah tua, bro. Dia sudah tua ya. Hotman Paris, mohon maaf nih ya, gue melihat kondisi tubuhnya begitu. Bukannya gue body shaming, tapi uh, gue melihat tubuh dia bukan tubuh yang sehat ya. Dia sudah tua. Yang kedua, dia sudah kaya. Ya, selain dia sudah tua, dia sudah kaya. Eh, Terlepas dari benar apa nggak benar dia orang kaya, tetapi ya tinggal di Kelapa Gading, kemudian seorang pengacara besar, gua rasa duit bukan lagi masalah bagi dia. Nah, yang ketiga, masalah keluarga. Keluarga tidak harmonis. Ini baru kebongkar sekarang, teman-teman ya. Baru kebongkar sekarang betapa tidak harmonisnya hubungan Hotman Paris dengan anak-anaknya, terutama anak-anaknya dengan orang-orang di lingkaran Hotman Paris ya, yang kita tahu ada Asprinya, ada ya kita nggak tahu lah seburuk apa hubungan itu kita tidak tahu, tetapi fakta bahwa ini terbongkar ke media ini betul-betul sebuah tusukan yang sangat-sangat berat bagi seorang Hotman Paris ya. Kalau gua dicela oleh anak gua sendiri di media sosial, aduh, gua pulang kampung aja deh. Yang keempat, netizen tidak menyukainya. Ya, waduh. Kalau dulu netizen kan ada yang pro, ada yang kontra sama Hotman Paris ya. Tapi pada umumnya dia menjadi media darling. Tapi sekarang tidak ada satupun netizen yang mendukung Hotman Paris, bos. Udahlah kasih jasa gratis, dibenci sama netizen. Jadi dia sedang mempertaruhkan segala-galanya, seluruh karir dia sedang dipertaruhkan di kasusnya Pak Febri ini ya. So, at the end apa gunanya ini semua? Ya, apalagi yang dikejar oleh Hotman Paris? Apalagi yang dia inginkan gitu ya? Semua sudah gagal ya. Mohon maaf nih Pak Hotman ya. Tapi dia beruntung ya, dia beruntung karena dia sudah punya uang yang banyak gitu ya. Kalau betul ya dia punya uang yang banyak gitu ya. Jadi inilah moment of truth, momen momen yang tepat untuk Pak Hotman mundur menurut gue ya, keluar dari dunia persilatan ini ya, menikmati hari pensiun, menikmati liburan, ya sama seperti yang gue sarankan kepada Febri Jampitsus ya. Kalau lu sudah punya uang yang banyak lah, lagi pula lu sudah tua, ngapain nih? Ngapain berada di dunia persilatan ini lagi? Mending lu pensiun aja gitu loh. Bedanya Pak Febri pensiun dalam kondisi lagi struggling nih, berjuang di kasus pidananya. Sedangkan Hotman Paris ya bisa pensiun dengan bebas pidana gitu ya. Ya kecuali lu betul-betul ketangkap ya, betul-betul ketangkap menyuap hakim atau menyuap apa gitu ya dalam kasus Aspri itu, cilaka lu ya, cilaka. Jadi pada akhirnya guys kita belajar ya, pelajaran kehidupan. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita punya pengalaman seperti itu, guys ya. Dalam hidup ini kita belajar apa yang terjadi dalam hidup ini adalah memang yang sudah sesuatu yang sudah seharusnya terjadi. Yang terjadi dalam hidup itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi, tetapi yang memang sudah seharusnya terjadi.
Yang kedua, dalam hidup ini, setiap waktu ada orangnya. Setiap orang ada waktunya ya. Bahkan seorang kaisar yang perkasa tetap akan menemui akhir ceritanya, teman-teman. Dan semua orang punya akhir cerita, tergantung bagaimana akhir cerita Pak Hotman Paris ini ya. Silahkan teman-teman berkomentar di video ini. Sampai jumpa, semoga terbantu.